kan makanannya kan berarti makanan yang family, nah, karena dia diner. Kalau yang sifatnya itu dining, itu dia satu-satu keluarnya satu-satu. Nah kalau ini namanya sudah main course, sudah makanan inti, sudah makanan berat. Nah ini ada yang namanya piring, kemudian ada beberapa sendok. Nah sendok itu urutannya harus dipakai dari yang luar baru ke arah dalam. Jadi sendok yang paling kecil, misalnya ini kalau sendoknya kecil berarti sebenarnya ada makanan pembuka, misalnya apa ya, makanan seperti ini. Kemudian masuk lagi di menu yang kedua, berarti menu keduanya apa? Pakai sendok yang di bagian dalam. Sampai nanti di menu yang utama, menu main course berarti kita sudah pakai ada garpu dan ada sendok. Nah ini kita karena kebiasaan kita kan sebagai orang Indonesia kita adanya garpu dan sendok. Ada beberapa di restoran fine dining itu dia pakai pisau. Nah kalau pakai pisau itu seperti apa? Kalau pakai pisau kita kan garpu di sini, pisau di tangan kanan. Kemudian kan kita cara pegangnya itu di tulangnya ini supaya bertumpunya jari kita dengan garpu itu cukup kuat. Jadi kita tusuk kemudian kita potong. Makannya kan kita kan pakai tangan kanan. Kalau orang barat kan dia makan tangan kiri. Nah kemudian jadi caranya begini. Kalau misalnya ada daging berarti kita potong-potong kecil-kecil dulu semuanya, baru kita tet gitu. Jadi enggak potong satu, kemudian pindah makan, potong lagi gitu. Jadi dipotong kecil-kecil, baru kita pindahkan, makan seperti itu. Nah sampai dengan selesai. Kemudian cara kita menerapkan meletakkan sendok itu juga ada artinya, gitu kan? Kalau begini posisinya, ini artinya kita belum selesai makan. Jadi kita masih akan melanjutkan makan. Misalnya kita sedang mau ke kamar kecil atau seperti apa, kita masih makan gitu. Nah, kalau misalnya posisinya kita udah selesai makan, kita bisa silang atau bisa seperti ini. Nah, kalau sudah selesai jadi ditutup. Kalau misalnya kita begini, disilangkan ini ke sini, ini, jadi disilang antara sendok dengan garpu seperti ini. Ini artinya kita tidak suka dengan makanannya. Jadi itu bisa sebagai kode kepada restoran. Kalau kita tuh enak makanannya gitu, tapi kita nggak enak mau bilang kan. Jadi kita kurang suka dengan makanannya seperti itu. Nah itu. Kemudian cara kita makan itu kalau sudah seperti ini, memang agak gampang susah. Kenapa? Karena suka beradu. Nah itu yang harus kita hindari. Jadi memang cara menggunakan piring dan sendok stainless steel seperti ini memang adalah agak gampang susah. Kenapa? Karena yang sudah terbiasa dia akan meminimalisir suara beradunya itu. Tapi kalau misalnya udah yang kita udah tahu, oh ini apa ya istilahnya, lasak gitu, kayak nah seperti itu. Nah kemudian apa lagi ya? Oke, kemudian ini ada minum. Nah ini minumnya biasa kita pegang gelasnya seperti tadi gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Biasanya satu lagi tuh ada sumpit. Nah biasanya itu pada hidangan yang ini ada Chinese food gitu, itu pakai sumpit, itu memang juga agak susah gampang, itu memang harus dibiasakan. Tapi kurang lebih caranya seperti itu. Nah, wah, oke. Ini bisa dikategorikan sebagai dessert ya. Jadi kalau dessert itu dia sebenarnya sendoknya ada di bagian depan seperti ini. Jadi di sisi sini adalah untuk menu-menu yang mulai dari appetizer sampai main course. Kalau yang di depan di sini biasanya sendok kecil seperti ini untuk dessert, makanan penutup. Makanan penutup ini juga caranya ya biasa, kita makannya biasa gitu. Kemudian sebisa mungkin posisi duduknya senyaman mungkin dan menghindari kita mengejar makan. Tapi sendok yang menyuapkan, sehingga posisinya itu semua nasi dan lauk-lauknya itu bagaimana dia nggak berjatuhan, sehingga kita dengan pasti menyendok makan ke mulut kita, bukan kita yang mengejar makan. Tapi memang biasanya menu-menu fine dining itu kecil-kecil. Kalau kita kan kalau makan nasi kan biasa kan, gitu kan. Nah terus satu lagi nih, kalau misalnya kita
biasa kan makan menunya itu adalah ini nasi. Kalau nasi bungkus biasanya kita makan. Kalau misalnya dia nasi box, nasi kotak. Kalau kita makannya nasi kotak, itu kan makanannya dibungkus. Benar ya, makanannya kan lauknya kita dibungkus kan, Bu? Biasanya kan kita suka susah kan makan pakai sendok plastik apa ya? Ini memotong ayamnya. Ini ada ayam goreng di dalam plastik. Kita motong pakai ini kan susah. Caranya gimana? Jadi pada saat dia di dalam plastik, ayamnya masih di dalam plastik, ayamnya kita bejek-bejek. Nah, kita bejek-bejek di dalam plastik sampai ayamnya hancur di dalam plastik. Sehingga pada saat dikeluarkan, ayam itu sudah bentuknya terurai. Jadi kita lebih gampang, kita bisa lebih rapi. Nah, kenapa? Karena tadi kalau itu kita susah, sendoknya bisa patah lah. Kita jadi pakai tangan. Nah, makan udang, memang itu agak ekstra ya. Itu kalau makan udang memang itu bukan makan cantik lagi, itu memang agak brutal kita makan. Makan kepiting, paling ketangkap. Wah. Makan ikan kakap kan harus makin disegar tuh makin makan seafood, makan yang sifat-sifatnya seafood, makan seafood, kepiting, makan kerang juga. Kalau kerang itu kan memang enaknya kita makan tuh di gitu. Makanya makanan-makanan yang seperti itu biasanya jarang dihidangkan di fine dining. Fine dining itu biasanya steak yang dipotong-potong segala macam gitu. Nah, tapi untuk sejauh ini biasanya kita di sini kan kalau untuk makan yang kayak udang atau kepiting itu kan kita sudah sama-sama saling memahami kayak gitu-gitu. Jadi sudah sama-sama saling sebenarnya asas itu adalah asas kebersamaan. Kalau di sekitar kita sebenarnya tidak bermasalah, sebenarnya baik-baik saja. Jadi etika fine dining ini biasanya di restoran-restoran yang bertema barat gitu ya, western, yang memang mereka itu mewajibkan orang yang datang itu menerapkan table manner yang baik gitu. Datang itu nggak boleh pakai sendal, nggak boleh dia harus pakai dress kalau di hotel fine dining seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita di acara, kita cukup dengan beradab yang baik dan orang bisa menerima, sebenarnya itu juga sudah. Itu sih sepertinya.